Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desta Suryanto dengan NIM L1A024083. Di sini untuk memenuhi ujian akhir semester saya, sudah ada soal yang akan saya bahas dengan data yang sudah saya salin dari soal tersebut. Di sini ada 6 station dengan parameter fisika, kimia, dan biologi. Ini sudah saya salin dari soal, kemudian saya salin juga untuk saya pindahkan di aplikasi PASTE yang biasa digunakan untuk mengolah data. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya blok lagi nilai-nilainya. Kemudian pilih fitur multivariate, kemudian di ordination. Selanjutnya principal komponen. Ini salah satu instrumen yang akan kita gunakan, yang akan saya gunakan untuk mengolah data ini. Baik, ketika sudah, matrisnya ini kita ubah menjadi correlation. Selanjutnya bisa dilihat dari scatter plotnya ini. Kita centang untuk di row label dan biplot. Di sini sudah bisa dilihat pada soal pertama itu adalah stasiun mana yang baik untuk pemijahan ikan. Di sini dalam data yang saya dapat adalah di stasiun 3 dan 4. Karena di stasiun 3 dan 4 itu memiliki nilai tertinggi larvanya dengan stasiun 3 itu di 5.142 dan stasiun 4 di 5.165. Nah, stasiun ini juga memiliki nilai plankton dan parameter kualitas air yang mendukung juga. Nah, suhunya itu di 27,4 sampai 28 Celcius. Nah, ini sangat optimal untuk pemijahan sidat. Itu menurut Arai et al. Dan saya akan membacakan jurnalnya, kutipannya. Pemijahan sidat tropis sangat terkait dengan isyarat lingkungan tertentu. Nah, seperti suhu air yang hangat, kadar oksigen terlarut yang optimal, dan kondisi pH yang stabil pada kisaran netral. Nah, untuk deonya sendiri itu ada di 7 miligram per liter. Dan pH-nya itu netral mendekati basa dengan nilai 7,8 hingga 8,5. Nah, kesimpulannya pada stasiun 3 dan 4 ini sangat potensial sebagai spawning ground karena kepadatan larvanya yang tinggi dan indikasi tempat pemijahannya ini cukup potensial. Kemudian kualitas airnya juga stabil. Itu sesuai dengan referensi em, array juga yang akan saya bacakan untuk kutipannya. Padatan tinggi lab Calepus dan Glabsel L yang ditemukan di muara sungai dan estuari menunjukkan bahwa daerah tersebut merupakan habitat yang penting untuk pemijahan dan pembesaran. Kemudian untuk soal ketiga, ini bisa dilihat dari skornya juga. Jadi di aplikasi PES ini sangat memadai untuk mengelola data karena banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Ini yang sangat sering digunakan yaitu scatter plot seperti itu. Untuk jawaban nomor tiga itu stasiun paling relevan untuk daerah asuhan ikan itu ada di stasiun 4 dan 5. Sebenarnya kita bisa gonta-ganti ya untuk di PC-nya ini di 3, 4, dan 5 seperti itu. Nah, untuk stasiun yang relevan untuk daerah asuhan ikan itu ada di 4 dan 5 karena parameter yang penting untuk asuhan itu ada di plankton ya, kemudian bentos dan total organic matter atau produktivitas. Nah, stasiun 4 dan 5 ini menunjukkan nilai yang tinggi. Dari bentosnya itu sekitar 134 indikasi milimeter persegi. Kemudian di stasiun 5 itu 122. Nah, itu menunjukkan angka yang cukup tinggi. Kemudian di total organic matternya itu em, di stasiun 5 3,8 miligram per liter dan stasiun 4 itu di 4,97. Nah, planktonnya itu juga cukup tinggi di stasiun 4 dan 5. Maaf, dan 6 juga.
Jadi 6 juga termasuk di stasiun yang relevan untuk daerah asuhan ikan. Nah, ketersediaan makanan yang tinggi dari bentos dan plankton, juga total organic matternya juga yang mendukung produktivitas ekosistem, itu menjadi kesimpulan bahwasannya stasiun 4 dan 5 relevan sebagai feeding ground. Ini untuk menjawab soal nomor 3. Nah, arus tidak terlalu kuat juga mendukung kelangsungan hidup larva dan juvenilis. Nah, untuk jurnal yang jawaban nomor 3 itu saya dapat dari Tsai et al. Di tahun 2013. Peningkatan kadar bahan organik total dalam ekosistem perairan sering kali mendukung produktivitas yang tinggi dengan mendorong pertumbuhan organisme bentik dan plankton yang pada gilirannya menjadi sumber makanan bagi tingkat trofik yang lebih tinggi. Jadi untuk eh, soal nomor 2 dan 3, untuk nomor 2 sangat sangat potensial untuk spawning ground itu di station 3 dan 4, dan untuk maaf, pemijahan ikan itu ada di station 3 dan 4. Untuk feeding ground itu atau daerah asuhan ikan itu ada di station 4 dan 5 dan memungkinkan di station 6 juga. Seperti itu. Terima kasih. Semoga dari hasil pengolahan data ini bisa berguna untuk pembudidaya atau pengalokasian pemijahan dan lain hal. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan karena saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.